Halo teman-teman, selamat datang di Hartomotif. Balik lagi sama gue Hari. Hari ini gue mau review mobil gede ini. Gimana detailnya? Yuk lihat ke dalamnya. Halo, selamat datang di Hartomotif. Kalian pasti tahu yang namanya mobil Range Rover. Ya, mobil ini begitu ikonik. Tapi sebentar. Kalian tahu nggak sih bedanya Land Rover dengan Range Rover? Oke, gini ya. Land Rover adalah merek kendaraan, sedangkan Range Rover adalah model dari kendaraan Land Rover. Oke? Dengan kata lain, semua Range Rover adalah Land Rover. Tapi tidak semua Land Rover adalah Range Rover. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Bayangkan, sebuah kendaraan yang mampu melibas medan berat tanpa kehilangan kenyamanan dan kemewahan. Itulah esensi dari Range Rover SUV, yang telah menjadi simbol prestis dan performa sejak pertama kali diperkenalkan. Dari jalanan kota hingga jalur off-road yang ekstrim, Range Rover tetap menjadi pilihan utama para petualang dan eksekutif kelas atas. Tetapi bagaimana perjalanan panjang hingga menjadi legenda seperti sekarang? Sejarah Range Rover dari awal hingga era modern. Range Rover merupakan salah satu ikon otomotif yang dikenalkan sebagai SUV mewah dengan kemampuan off-road yang luar biasa. Diperkenalkan pada tahun 1970, Range Rover telah mengalami berbagai evolusi yang menjadikan kendaraan premium ini dengan kombinasi kenyamanan, performa, dan teknologi yang tinggi. Berikut adalah sejarah panjang Range Rover dari awal hingga era modern. Awal mula 1960 sampai 1970. Pada akhir tahun 1960-an, Land Rover yang saat itu dikenal sebagai produsen kendaraan off-road tangguh, merasa perlu menghadirkan model yang lebih nyaman namun tetap mampu menghadapi medan berat. Proyek ini dimulai dari tahun 1967 dengan kode proyek Velar, yang merupakan prototipe dari apa yang nantinya akan menjadi Range Rover. Pada tahun 1970, Land Rover secara resmi meluncurkan Range Rover generasi pertama. Kendaraan ini memiliki desain yang sederhana namun revolusioner untuk masanya. Dengan sasis leather frame dan suspensi coil spring, Range Rover memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan Land Rover series sebelumnya. Model awal ini juga sudah dilengkapi dengan mesin V8 3,5 liter dari Buick yang memberikan tenaga cukup besar untuk sebuah SUV. Generasi pertama 1970 sampai 1996. Range Rover Classic, sebutan untuk model generasi pertama, tetap diproduksi hingga tahun 1996 dengan berbagai pembaruan sepanjang masa produksinya. Salah satu inovasi besar yang diperkenalkan adalah penggunaan sistem penggerak 4 roda permanen dan interior yang lebih mewah. Pada 1981, Range Rover pertama kali menawarkan model 4 pintu setelah sebelumnya hanya tersedia dalam versi 2 pintu. Selain itu, pada dekade 1980-an, Range Rover mulai dilirik sebagai kendaraan mewah setelah diperkenalkan versi Vogue, seperti itulah, yang lebih eksklusif. Dengan demikian, SUV ini tidak hanya digunakan untuk petualangan, tetapi juga sebagai kendaraan premium. Generasi kedua 1994 sampai 2002. Diperkenalkan pada tahun 1994, Range Rover P38A menghadirkan desain yang lebih modern dengan bodi yang lebih aerodinamis dan fitur-fitur mewah seperti suspensi udara yang dapat disesuaikan. Mesin yang digunakan mencakup V8 4.0L atau 4000 liter dan 4600 liter yang memberikan tenaga lebih besar serta teknologi yang lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya.
Meskipun tetap mempertahankan DNA off-roadnya, generasi kedua ini semakin mengokohkan posisi Range Rover sebagai kendaraan premium dengan fitur seperti interior kulit berkualitas tinggi, sistem navigasi, dan teknologi penggerak 4 roda yang lebih maju. Generasi ketiga 2002 hingga 2012. Generasi ketiga Range Rover atau yang biasa kita sebut L322 hadir dengan desain yang lebih mewah dan struktur monocoque yang menggantikan sasis leather frame. Model ini dikembangkan di bawah kepemilikan BMW, sehingga banyak teknologi Jerman yang diterapkan, termasuk mesin diesel yang lebih efisien dan sistem suspensi yang lebih adaptif. Pada masa ini, Range Rover mulai memasuki pra ultra luxury dengan menawarkan berbagai fitur canggih seperti sistem hiburan layar sentuh, jok berpemanas, dan sistem audio berkualitas tinggi. Versi supercharged dengan mesin V8 4200 cc juga diperkenalkan untuk memberikan performa yang lebih bertenaga. Generasi keempat 2012 hingga 2022. Range Rover L405 diperkenalkan pada tahun 2012 dengan perubahan besar dalam hal teknologi dan desain. Model ini menggunakan sasis aluminium yang membuatnya lebih ringan hingga 420 kg dibandingkan generasi sebelumnya. Mesin yang tersedia mencakup berbagai pilihan mulai dari diesel hingga bensin supercharged V8 5000 cc. Pada era ini, Range Rover semakin mewah dengan fitur seperti kursi pijat, sistem infotainment terbaru, serta teknologi semi-otonom untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Versi SV Autobiography juga diperkenalkan sebagai model paling mewah dengan kabin yang sangat eksklusif. Generasi kelima 2022 hingga sekarang. Generasi terbaru, Range Rover L460 diluncurkan pada tahun 2022 dengan desain yang lebih minimalis namun tetap elegan. Model ini menawarkan teknologi hybrid dan juga versi full electric yang direncanakan akan hadir dalam waktu dekat. Mesin yang digunakan mencakup opsi mild hybrid, plug-in hybrid, dan V8 twin turbo dari BMW. Salah satu inovasi besar dalam model ini adalah penggunaan sistem infotainment VV Pro yang lebih canggih, fitur self-driving yang lebih maju, serta peningkatan dalam hal kenyamanan dan material interior yang semakin premium. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung gas. Cek interior dan kenyamanan mobil yang ada di depan gue sekarang ini. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Hari di Hartomotif. Kali ini gue lagi ada di dalam mobil Range Rover 4,2 liter. Ini gede banget. V8 automatic transmission. Nah, di dalamnya ini bener-bener luas, lega. Mobil ini visibility-nya juga luas. Mobil ini dilengkapi sama airbag di tiang-tiangnya sampai ke bodi samping, pintu maksudnya. Di depan juga udah pasti ada, di sini udah ada. Adjustment elektronik untuk steeringnya. Dan di sini juga sudah yang sunroof. Jadi kalau kalian mau belajar untuk off-road, kayaknya gue rekomendasiin salah satunya mobil ini. Durability-nya kuat, tetapi memang kalau ngomongin boros ya, siapa sih yang nggak tahu 4200 V8. Lu cobain aja seberapa borosnya sama Brio lu. Oke? Yuk kita detailing dari dalam. Oke, kita masuk. Kuncinya di mana? Di bawah sini. Secara otomatis ininya bakal keluar, terus gua kejepit. Untuk navigasi steeringnya ada cukup lengkap di sini, terus di kanan seperti biasa ya mobil Inggris.
dan mobil Jepang hampir-hampir mirip. Di bawah sini ada adjustment untuk steeringnya, bisa tilt, juga bisa teleskopik. Tapi saat ini teleskopinya lagi nyangkut, jadi kaki gue lagi jepit nih guys. Untuk clusternya dia kokoh dan kelihatan banget kuat. Geser sedikit ke kiri ada layar sentuh nih teman-teman yang double din. Langsung ada tulisan Land Rover. Untuk ke bawahnya gue nggak ngerti nih, banyak banget klasternya dan indikator-indikator yang lebih kompleks dibandingin mobil-mobil Jepang yang pernah gue temuin. Di bawahnya juga ada 4 WD-nya, bisa aktif bisa enggak. Di sini kita bisa lihat dashboardnya yang begitu kokoh, yang diisi sama airbags di kiri dan kanannya. Berbeda sama Mercedes-Benz, ini untuk pengaturan kacanya ada di tangan sebelah kanan. Nah, ini konsol tengahnya teman-teman, ada 2 box yang di bawah besar banget, terus di atasnya ada lagi untuk surat-surat, ini buat sandaran tangannya. Yang pasti ada yaitu sunroof ya teman-teman, yang bisa dibuka manual kayak gini, dan ini gede banget sunroofnya, ukurannya XL. Untuk handle pintunya sendiri udah modern banget pada saat itu. Dan kalau kita lihat masuk ke dalamnya, nah ini adalah jok bangku kedua teman-teman, dilapis kulit. Untuk desain pintunya sendiri kokoh banget ya teman-teman, kalau bisa dilihat garis-garis tegas. Nah di tengah sini AC-nya ada di bawah nih, kayak mobil-mobil Mercedes zaman sekarang. Untuk sistem entertainmentnya ada juga layar di setiap headrest dari bangku depan. Mobil ini juga disediain colokan untuk video dan audio teman-teman, ada juga sistem aux. Untuk bagasinya harusnya ada cover ya teman-teman, jadi kalau mobil lo nggak ada covernya tuh patut dipertanyakan, soalnya ini bagasinya luas banget. Kalau kita lihat ke depan sendiri aja tuh, lihat sendiri tuh, ada lampu dan segala macam, tempat kacamata juga ada kalau di tengah. Oke, sekian dulu video yang bisa gue bikin saat ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support sampai saat ini, terutama buat Om Teams yang sudah pinjemin mobilnya buat di-review. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk setiap video-video terbaru dari gue, biar gue makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.